Dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat. Kita Allah masih berikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk duduk bersama-sama, datang memberikan takziah. Inti dari takziah itu adalah memberikan hiburan, memberikan nasihat, kesabaran, menguatkan hati daripada orang-orang yang ditimpa musibah. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya. Yang saya hormati seluruh orang-orang tua, ami-ami yang hadir di tempat ini. Mereka ini adalah murid pertama untuk di Parigi daripada almarhum abah saya. Ini mereka yang hadir, alhamdulillah hadir bersama-sama di tempat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengadakan takziah atas meninggalnya ibunda kita yang tercinta. Bicara tentang orang tua, bicara tentang ibu, siapa sih di dunia ini yang tidak sayang sama orang tuanya? Siapa di dunia ini yang tidak cinta orang tuanya? Bahkan posisi orang tua, wabil khusus ibu, itu dalam agama kita mencapai derajat yang tinggi sekali. Perbedaannya dengan bapak kita, Rasulullah menempatkan ibu pada posisi yang sangat tinggi. Maka kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai orang yang dilahirkan oleh ibu kita, berbakti seumur hidupnya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan saking pentingnya orang tua, bapak dan ibu sekalian, suatu saat dalam salah satu hadis rawahu Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Rasulullah, wahai Nabi, ma haqqul walidi ala walidihima. Ya Rasulullah, apa hak yang harus seorang anak penuhi kepada kedua orang tuanya? Apa hak kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya? Maka Nabi saat itu menjawab singkat saja, Pak. Jawaban Nabi tidak bertele-tele, jawaban Nabi tidak panjang. Lalu Nabi berkata kepada yang bertanya itu, huma jannatuka au naruk. Kedua orang tuamu itu, ayah dan ibumu, bapak dan ibumu, adalah surgamu, au naruk, dan bisa jadi menjadi nerakamu. Bagaimana kita akan mendapatkan surga atau kita jatuh ke dalam neraka, itu tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Walaupun kita sholat ibadah pada Allah, akan tetapi kedua orang tua kita banyak kita sakiti hatinya. Orang tua kita ada rasa yang tidak dimaafkan oleh orang tua kita, maka itu percuma bapak-bapak, ibu-ibu. Maka Nabi SAW mengatakan, huma, orang tua itu bisa jadi surgamu atau mungkin jadi nerakamu. Kenapa seorang ibu begitu tinggi di hadapan Allah? Kenapa ibu disebut disanjung-sanjung oleh Allah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu itu kalimat Itu uffin itu kalimat satu huruf saja, satu kata Kalau kita bahasakan sekarang wala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan pernah membentak orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Bilang saja tidak boleh. Bagaimana anak zaman now?
anak zaman sekarang, mungkin juga anak-anak kita, satu kata kita suruh dia balas 10 kalimat kemarin. Baru mau bilang surga, mendapat surga, mimpi di siang bolong. Ya, orang tua bilang pergi beli ini, dia jawab kemarin dengan 10 kalimat lagi, baru mengharap surga. Ya Allah ya Rahman. Banyak orang-orang yang sukses, coba kita tanya, orang-orang yang sukses sekarang ini, baik sukses secara duniawi, sukses secara akhirat, tidak ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak ada. Coba tanya, semua orang yang sukses sekarang itu pasti orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ada satu doa, yang doa itu tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang melebihi kekuatan doa ini. Doa apa itu? Doa seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan dikatakan banyak orang sekarang jalan pergi ke Jawa, pergi ke Kalimantan, pergi ke sini, cari orang pintar, cari wali Allah, cari ini, minta didoakan. Tetapi dia lupa bahwa doa sesungguhnya adalah doa milik ibunya. Banyak orang pergi cari sana yang makbul doanya, kiai ini, habib ini, tetapi lupa minta doa sama orang tuanya, lupa minta doa sama umminya, lupa minta doa sama orang tuanya. Akhirnya dia salah. Doa yang terbesar itu adalah doa ibu kita. Sekarang ibu daripada keluarga ini sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, adik-adikku sekalian, kalau ada yang masih remaja ini, bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita masih punya ibu, kalau hari ini kita masih punya ayah. Banyak orang yang ingin berbakti kepada orang tuanya, namun orang tuanya tidak ada lagi. Banyak orang yang ingin memeluk ibunya, tapi ibunya sudah dalam tanah. Banyak orang yang merindukan bapaknya, tapi tidak pernah melihat muka bapaknya. Dari kecil dia tidak pernah lihat. Lalu sekarang banyak di antara kita yang orang tua kita ada hidup, punya bapak, punya ibu, tapi kita abaikan mereka. Kita cuek orang tua kita. Bahkan ibu dalam salah satu dikatakan begini, ini penting. Ibu, umi, hiyal insan, dia adalah manusia satu-satunya. Allati katansa, yang telah lupa berdoa. Katansa antad'u fi salatiha, dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Li'annaha mazmulatan bidu'a li abnaiha, karena mereka sibuk mendoakan anak-anaknya, dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Hanya ada satu manusia begitu di dunia ini, cuma ibu kita. Dalam keadaan sakit dia berdoa, ya Allah, berikan anakku kesehatan, padahal dia sendiri sakit. Ya Allah, berikanlah anakku ini dan sebagainya, padahal dalam dirinya dia sakit. Dia tidak sehat, tetapi dia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Yang didoakan anak-anaknya. Ya Allah, berikanlah anakku kesuksesan. Ya Allah, kasih dapat kerja dia, ya Allah, kasih dapat jodoh yang baik, ya Allah. Padahal ibu kita dalam keadaan sakit. Bahkan dikatakan subhanallah, mudah-mudahanlah bapak-bapak, ibu-ibu kita yang di tempat ini yang masih mempunyai orang tua, mari bersama-sama. Almarhumah ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita sekarang yang masih punya ibu, saya sudah masih punya ibu, tapi ayah saya sudah tidak ada, tinggal satu-satunya. Kalau sekarang hari ini kita masih punya satu, maka dijaga, maka berbaktilah kepada keduanya. Berbaktilah seumur hidup kita untuk kedua orang tua kita, karena Allah memerintahkan seperti itu. Lalu suatu saat datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apa yang harus saya lakukan? Ini yang isi ceramah, mudah-mudahan dilakukan oleh kita semua, dan utamanya kepada anak-anak almarhumah. Ibu saya meninggal dunia, apa yang saya harus lakukan? Masih bisakah saya berbakti kepada ibuku yang sudah meninggal, ya Rasulullah?
Maka Nabi menjawab, iya, minimal 4 perkara yang engkau harus lakukan kalau orang tuamu meninggal. Pertama, doakan dia, as-salati alaihima. Doakan kedua orang tuamu. Doakan orang tuamu yang sudah meninggal. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana doa untuk orang tua yang meninggal? Untuk ibuku yang sudah meninggal, boleh dihafal doa ini. Kalau tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Gorontalo, bahasa Kaili boleh. Namanya doa pakai bahasa apa saja. Asal jangan sholat ganti. Kalau sholat yang diganti harbatai. Kalau doa terserah. Tetapi kalau doa pakai bahasa Arab, itu nilai mustajabnya 90%. Kalau doa itu misalnya pakai bahasa Arab seperti yang diajarkan, pakai bahasa aslinya, 90% diijabah Allah. Kalau pakai bahasa kita ya bisa saja 50%, 60%. Maka kenapa di pesantren-pesantren, kenapa di sekolah-sekolah diajarkan doa pakai bahasa Arab? Karena nilai mustajabnya lebih cepat. Mana doa untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk ibu yang sudah meninggal? Nabi ajarkan kepada sahabat itu, ucapkan qul, katakanlah Allahumma gfir laha, ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha, berilah rahmat kepadanya, maafkan dia ya Allah kalau dia punya salah dalam hidup ini. Orang tua kita banyak salah gara-gara kita. Orang tua kita berdosa gara-gara kita. Banyak orang yang tidak sholat demi untuk menghidupi keluarganya. Dia rela meninggalkan perintah Allah, tidak sholat. Dia bilang kalau sholat ini habis urusan. Kendati tidak sholat demi untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, demi untuk mencari susu untuk anaknya, dia tidak sholat. Maka ketika dia meninggal, kewajiban anak, ya Allah, jangan azab orang tuaku ya Allah. Dia tinggalkan sholat karena menghidupi aku ya Allah. Ya Allah, jangan azab tangan anak mamaku ya Allah. Kadang dia melakukan hal-hal karena saya ya Allah. Subhanallah. Allahumma firlaha, ya Allah ampuni dosanya, wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, ya Allah muliakanlah kematian orang tuaku ya Allah. Wa wasi' madkhalaha, luaskan kuburnya. Pak Bu, kalau kubur itu diluaskan oleh Allah, maka insya Allah kita tenang di alam sana. Secara kasat mata kubur itu ukurannya ya seperti itu. Tetapi di alam arwah, di alam barzah, di alam kubur itu, menurut ulama, kuburan itu bisa diluaskan oleh Allah sampai 70 diraan, sampai 70 hasta luasnya. Bagaimana kalau kubur itu luas? Enak kita di dalam. Maka kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, wa akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha, ya Allah luaskan kubur orang tuaku ya Allah, wa aghsilha bil ma'i wal thalj wal barad, ya Allah mandikan dia dengan air sejuk, mandikan dia dengan air ketenangan ya Allah, wa naqqiha minal khataya kama yanqa thawbul abyad minad danas. Kita doakan orang tua kita, sebab orang tua selama ini menghidupi kita. Orang tua selama ini menjaga kita demi untuk kita dewasa. Mama kita, papa kita, mulai kita dari 0 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia senantiasa berdoa, ya Allah panjangkan umur anak saya ya Allah. Ya Allah sehatkan badannya ya Allah. Sedikit demi sedikit dia tumbuh kita sampai dewasa. Dia doakan kita. Tetapi terbalik, ketika mereka sudah tua, kita yang rawat dia sambil menunggu kematiannya. Kita rawat orang tua kita yang sudah tua, sudah renta, itu menunggu dia mati. Bagus kalau dapat anak yang soleh, dia jaga orang tuanya, dia kasih obat orang tuanya. Kalau dapat anak yang cuek, dia biarkan orang tuanya sakit, dia biarkan orang tuanya begitu saja. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahanlah kita punya anak-anak ke depan ini, punya anak-anak ke depan, mudah-mudahan berbakti sama kita. Ada satu kuncinya. Apa kuncinya? Nabi ditanya, ya Rasulullah,
bagaimana cara supaya anakku nanti berbakti kepadaku? Maka kata Nabi, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Bohong besar kalau ada anak durhaka, dia punya anak tidak durhaka nanti. Kalau dia waktu masih muda tukang membantah orang tua, tukang kasih menangis mamanya, pasti karma itu akan datang. Betul, dalam agama kita tidak istilah karma, tetapi kalau orang durhaka sama orang tuanya, anaknya yang akan balas sama dia. Kalau kita tidak sholat, urusannya nanti kubur, urusannya nanti di akhirat, urusannya nanti di neraka kalau tidak sholat. Kita tidak puasa, urusannya nanti di akhirat. Tapi jangan sekali-kali durhaka sama orang tuanya. Azabnya Allah kasih rasa masih di dunia. Allah masih di dunia, kita sudah rasa itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sekarang masih berbakti sama orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada orang tua kita, kepada kita. Kedua, ditanya Rasulullah, cara supaya anak saya, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Satu, doakan orang tua. Yang kedua, istighfar lahumah, istighfarlah kamu kepada orang tua. Istighfar mana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pendek. Maka kita diajarkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu Bu. Sekarang orang istighfar untuk dirinya sendiri, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Dia lupa minta ampun dosa orang tuanya. Harusnya istighfar itu astaghfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun li dosaku wali walidayya, dan dosa orang tuaku. Ada yang pakai astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, ampuni bapakku, ampuni umiku. Begitu ya. Jadi sekarang kita rubah istighfar kita. Jangan cuma istighfar untuk diri sendiri, tapi setiap istighfar kita gandeng orang tua kita. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, orang tua kita ini bukan nabi. Orang tua kita ini manusia biasa, pasti punya dosa, pasti punya salah. Dan mungkin kesalahan mereka, dosa mereka gara-gara kita. Maka kita harus istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa bapak dan ibuku, ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kata Nabi, wa akrim astigaihi wa ahlihi. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ya itu yang kita harus lakukan. Berbuat baiklah kamu kepada teman-temannya. Ya, Pak Bu, sekarang banyak terjadi begitu. Orang tua sudah meninggal, dia bilang oh sudah selesai. Itu kan teman mamaku, temannya papaku, bukan temanku. Akhirnya ketika orang tua, padahal orang tuanya punya teman, orang tuanya punya sahabat, tidak disambung silaturahim itu. Maka mudah-mudahanlah kita, ketika orang tua kita sudah meninggal, yang kita cari mana orang tua, mana orang tua punya teman, mana orang tua punya saudara, kita sambung silaturahim itu. Yang terakhir, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Ini penting Bu. Kita dapat harta, bisa saja warisan dari orang tua. Kita dapat semuanya ini bisa saja hasil usaha orang tua. Orang tua kita meninggal dunia, kita yang dapat harta itu. Anak yang berbakti, setiap dia sedekah, harusnya dia bilang, ya Allah, saya sedekah untuk saya dan untuk almarhum bapak saya. Kalau dia taruh di masjid celengan 50.000, 25.000 saya, 25.000 untuk almarhum papaku, untuk almarhum ibuku. Ini anak yang berbakti. Jadi anak berbakti sama orang tua itu bukan cuma doa. Ada sekarang orang cuma mengandalkan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli wali walidayya. Berbakti sama orang tua itu doa dan doi.
Ya, pakai doi juga. Maksudnya doa dan doi. Apa Ustaz? Kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara tadi sedekah atas nama orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang orang tua dan bagaimana cara kita menghadapi orang tua ini sudah jelas. Kita kembali kepada kematian. Ustaz Rafiq sudah datang. Semua kita sudah akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia, bukan sudah akan meninggal dunia. Kita semua akan berpulang ke rahmatullah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang selain Allah akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan terus ada, yang akan baka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, marilah kita perbaiki dua hal. Penceramah selalu senantiasa ingatkan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablun minallah wa hablun minan nas. Apa itu hablun? Tali. Habl itu bahasa Arab, hablun itu artinya tali. Ada tali yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas. Kapan tali itu putus, maka putus hubungan kita dengan Allah. Setiap saat kita harus senantiasa berhubungan dengan Allah. Macam kita berhubungan dengan kita punya teman pakai HP, pakai signal, pakai pulsa. Kalau habis pulsa bahaya Bapak Ibu. Sekarang dalam hubungan dengan Allah banyak orang yang kehabisan pulsa. Bagus kalau cuma habis pulsa. Biasa dengan HP-nya satu kali tidak ada lagi. Berhubungan dengan Allah ya melalui sholat, melalui zikrullah, berzikir sama Allah. Orang kalau sudah zikir, tidak lagi zikir, tidak ingat Allah, itu ibaratnya orang kehabisan pulsa. Habis pulsa, lobet. Sudah habis pulsa, sakarat sudah pulsanya. Tetapi yang parah itu bukan cuma pulsa yang hilang, dengan HP-nya satu kali tidak ada lagi. Apa itu? Tidak pernah sholat dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah kena air wudu karena dia pakai ilmu anti air. Tidak mau kena air wudu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kalau sholat masih satu minggu satu kali, alhamdulillah itu masih ada lah. Tiap Jumat dia sholat. Kalau Jumat dia sholat. Selain Jumat istirahat dia bilang. Masih bagus. Ada orang 1 tahun 1 kali. Ini baru bilang Islam KTP. Nanti 3 hari raya baru sholat. La ilaha illallah. Balas ke lewat puasa. Setelah lewat puasa duluan pergi sembahyang. Pergi sholat Idul Fitri. Tidak pernah sholat. Maka mudah-mudahanlah yang kita akan bawa menghadap Allah ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Tali kita dengan Allah itu senantiasa kita ingat, senantiasa kita lakukan. Setiap kita sholat 5 waktu sehari semalam, maka tali itu semakin kokoh, wasiqah. Tali kita semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi zikir. Apa itu zikir? Zikir itu ada namanya wirid, ada namanya zikir. Wirid itu artinya sesuatu yang diulang-ulang terus, tidak putus-putus, dan jumlahnya tetap. Saya mau kasih contoh. Wirid Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu resepnya dari Nabi. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau Nabi bilang 33, bikin 33 kali. Berani kelebihan 33, overdosis. Sama dengan minum obat dokter. Dokter bilang 3 kali 1, kita hantam 6 kali 1, babusa mulu. Maka kalau subhanallah, zikir setiap habis sholat, subhanallah 33 kali, makanya pakai tasbih. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jangan pernah ditinggalkan. Itu namanya wirid. Man laisa lahul wirid fahuwa qir. Al-Imamul Haddad mengatakan barang siapa tidak punya wirid, maka dia ibaratnya seperti al-qir, kera. Kera, monyet,
Apa bedanya dengan kita manusia? Sama. Bahkan itu monyet yang ada di kebun kopi sana itu aman. So pintar minum Coca-Cola juga, ya. Bisa juga macam-macam. Itu monyet dulu cuma makan pisang. Tapi monyet sekarang merokok juga. Aduhan. Orang kasih dosa waktu itu. Di kepala ada yang kasih dohan macam manusia. Masya Allah. Hebat ini monyet sekarang. Perbedaan kita dengan monyet apa? Monyet tidak punya wirid, kita punya wirid. Wirid kita subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar. Seandainya kita lupa, kata Imam Al-Haddad, diganti. Waduh, tadi saya habis sholat asar tidak ada subhanallah. Saya lupa atau memang cepat-cepat. Kita ganti supaya jadi wirid setiap hari. Apalagi wirid kita? Wirid kita itu sholat, setelah sholat kita baca Al-Quran. Al-Quran misalnya 1 juz 1 malam. Setiap malam begitu. Insya Allah kita dapat pahalanya. Beda dengan zikir. Zikir itu tidak terbatas jumlahnya. Ada 1 amalan. Coba kita lihat Pak sebagai akhir ceramah ini. Kalau sholat ada ketentuannya. Itu disebut ibadah mahdhah. Sholat 17 rakaat 5 kali sehari semalam, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu ibadah mahdhah. Apalagi puasa. Puasa di bulan Ramadan, jangan di bulan lain. Jumlahnya kalau bukan 29, 30. Kalau orang puasa cuma 28 tidak cukup. Orang berpuasa 31 tak lewat. Karena puasa itu cuma 29 atau 30. Bulannya tetap bulan Ramadan. Zakat ada hitungannya, ada nisab dan haul. Allah tidak minta banyak. Semua ibadah Allah tidak minta banyak. Yang Allah minta kerjakan dengan baik. Cuma ada 1 ibadah, ada 1 amalan yang Allah minta banyak. Apa itu? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikir kamu dengan zikir yang banyak. Maka kita berzikir tidak perlu pakai waktu. Di mana saja bisa berzikir sama Allah. Dalam keadaan tidur berzikir sama Allah. Tiba-tiba mati sementara tidur. Ya. Dalam setiap keadaan berzikir sama Allah. Apa zikir yang kita ucapkan terserah Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada rahasia besar di kalimat la ilaha illallah ini. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah dalam hadits qudsi. Man dakhala hisni, barang siapa masuk dalam bentengku, amina min azabi, dia aman dari azab, kata Allah. Bahkan dikatakan orang-orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah selamat. Coba Bu, kalimat la ilaha illallah itu tidak, bibir kita dua ini tidak bergerak. La ilaha illallah, tidak baku dapat. Ini membuktikan rahmat Allah. Seandainya kalimat la ilaha itu harus ketemu mulut, bagaimana nasibnya orang yang ketika mati sudah setengah mati bergerak mulutnya, Pak? Mulutnya saja susah terbuka. Ada yang mulutnya menganga, ada yang lidahnya sudah kendur ketika sakaratul maut. Maka kalimat la ilaha illallah kalimat dahsyat yang kalau kita amalkan insya Allah kita aman dari azab Allah. Ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga husnul khatimah. Husnul khatimah insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup akhir hidup kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mati husnul khatimah. Almarhumah ini insya Allah husnul khatimah. Kita berhusnuzan meninggal di hari Jumat. Masya Allah almarhumah ini. Mudah-mudahan husnul khatimah, diampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburannya. Amin. Dan kita yang masih hidup ini semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita juga dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah insyaallah. Demikian dari saya takziah malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus
kepada ke anak-anak daripada almarhumah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya, akhirul kalam, Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.